Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Haranta Yoga dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bogor dengan nomor induk 0542476114. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara mengenai sebuah topik yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu membangun kesadaran finansial bagi Gen Z. Kita semua tahu bahwa zaman sudah berubah begitu cepat. Teknologi berkembang pesat, informasi bergerak sangat cepat, dan gaya hidup juga berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun, di balik kemudahan yang kita dapatkan, ada satu hal penting yang kadang luput dari perhatian kita. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Padahal, persoalan finansial ini akan sangat mempengaruhi arah dan kualitas hidup kita ke depannya. Teman-teman sekalian, generasi Gen Z dikenal sebagai generasi yang kreatif, adaptif, serta sangat dekat dengan dunia digital. Kita terbiasa menggunakan aplikasi keuangan, e-commerce, dompet digital, dan berbagai fitur teknologi lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun faktanya, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Menurut pengamat keuangan dari UGM, Iwayan Nukalantara, ada dua aspek dasar yang harus menjadi perhatian utama Gen Z, yaitu pengaturan pemasukan dan pengaturan pengeluaran. Kedua hal ini terlihat sederhana, tetapi justru sering dilupakan. Banyak di antara kita yang belum terbiasa mencatat keuangan, belum punya rencana finansial, dan cenderung mengikuti arus konsumtif yang ada di media sosial. Tak berhenti di situ, Kementerian Keuangan juga menyoroti bahwa Gen Z punya potensi besar dalam dunia finansial, karena kita adalah generasi yang melek teknologi dan cepat belajar. Bahkan, peran sebagai financial advisor di masa depan sangat mungkin ditempati oleh generasi kita. Hanya saja, potensi tersebut sering terhambat oleh kurangnya pengalaman dan pemahaman mendalam tentang konsep keuangan. Buktinya, kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang terjebak pada perilaku konsumtif, di antaranya belanja karena FOMO, fear of missing out, membeli sesuatu hanya karena sedang viral, menggunakan layanan pay later tanpa perhitungan jelas, atau merasa sayang kalau gak ikut tren. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat banyak anak muda rentan menghadapi masalah keuangan, terutama di masa awal bekerja ketika pendapatan masih belum stabil. Di sisi lain, ada juga kabar baik dari kegiatan Gen Z and the Future of Investing yang diselenggarakan UII dan Maybank, menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap investasi mulai meningkat. Banyak yang sudah belajar tentang saham, reksadana, hingga mencari penghasilan tambahan. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan bahwa Gen Z mulai menyadari pentingnya mempersiapkan masa depan finansial. Namun, literasi keuangan tidak hanya soal investasi. Literasi keuangan adalah tentang mengetahui prioritas, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, merencanakan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menggunakan teknologi finansial secara aman dan bertanggung jawab. Semua hal ini tidak bisa kita kuasai dalam sehari, tetapi perlu kita mulai sejak dini karena masa muda adalah fase yang paling menentukan arah hidup kita di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai melakukan langkah kecil yang bisa memberi dampak besar pada kehidupan finansial kita. Mulailah dari hal sederhana seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, menetapkan tujuan finansial dalam jangka waktu tertentu, serta mulai membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi secara bertahap. Ingat, masa depan finansial yang baik tidak datang dengan sendirinya. Masa depan yang stabil dan aman adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan hari ini. Kita, sebagai Gen Z, tidak hanya dituntut untuk menjadi kreatif dan adaptif, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya yang kita miliki dengan bijak. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pegangan motivasi bagi kita semua untuk lebih aware terhadap kondisi keuangan pribadi. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.